Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Selamat siang, selamat sore menjelang malam para sahabat-sahabat jejak Pak Anum yang saya muliakan dan saya banggakan. Untuk video kali ini saya akan berbincang-bincang atau mewawancarai salah satu formulator atau salah satu dari karyawan dari perusahaan CV Jabar Pratama, yaitu nama produknya ini Cooper Sandoz ya, Cooper Sandoz bahasa ini. Kita mungkin teman-teman juga para sahabat juga mungkin belum tahu ya. Saya pribadi juga belum tahu apa sih Cooper Sandoz itu, manfaatnya, bentuknya apa gitu kan. Ini yang saya tahu ini untuk pertanian gitu kan. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung berbincang-bincang sama siapa namanya? Pak Halid ya. Pak Halid itu salah satu formulator dari perusahaan ini. Terus ada pelaku pertanian juga, Bapak siapa? Bapak Sapi. Dan ada kebetulan dari MWC Pagaden Barat, Bapak Ustadz siapa? Muhammad Bahrudin. Nah, mungkin kita langsung aja ya. Kita di sini saya akan mendengarkan, saya sebagai pendengar mungkin ya, mendengarkan percakapan seputar Super Sandoz itu ya. Untuk itu mungkin saya langsung aja ke Bapak Sapi. Silakan, mungkin saya akan mendengarkan aja gitu kan. Perkenalan dulu mungkin ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya langsung dari Jabar Pratamanya yang menjadikan Cooper Sandoz untuk risetnya sudah tidak ada lagi kekhawatiran terhadap penyakit plower yang menjadi polemik di tingkat petani. Nah, bahan aktif daripada Cooper Sandoz ini adalah kuprik hidroksisulfat. Nah, kuprik hidroksisulfat adalah fungisida yang berefek kepada bakterisida. Jadi fungisida yang berefek kepada bakterisida, dan di dalamnya ada hormonal akar, hormonal pertumbuhan, dan hormonal bulir. Dari hormonal tersebut, dari ketiga hormonal tersebut, tidak hanya 3 hormonal yang ada di dalamnya, tetapi fungisidanya pun ada, bakterisidanya pun ada, PPC ataupun POC-nya pun sudah lengkap di dalamnya. Juga ada perekatnya juga. Jadi cukup di saat petani mempergunakan Cooper Sandoz hanya membawa obat insektisidanya saja, obat hama yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan, apakah itu serangan hamanya itu serangan penggigit ataupun penghisap. Jadi untuk mempersimpel, 1 botol Cooper Sandoz untuk 5 fungsi. Yang pertama adalah fungisida untuk mengendalikan jamur, yang kedua adalah bakterisida untuk mengendalikan bakteri ataupun ngeresek, yang ketiga adalah hormonal akar untuk mengendalikan klower, dan hormonal pertumbuhan juga hormonal bulir. Yang keempat adalah PPC, pupuk organik cair atau POC. Yang kelima adalah perekat. Jadi sudah lengkap di dalamnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak dari Pak Sapi? Ini untuk yang pertama yang saya tanyakan, apakah ini bisa untuk, kan tadi ada untuk hormonal. Apakah ini bisa untuk menekan pemakaian pupuk? Apakah enggak? Yang saya pengen tahu. Karena di dalamnya adalah ada hormonal akar, hormonal pertumbuhan, dan hormonal bulir, secara otomatis bisa mengurangi penggunaan pupuk 20-30%. Tetapi bukannya menghilangkan pupuk, tapi mengurangi pupuk. Setidaknya untuk starting awal pemupukan pertama bisa tidak dilakukan. Bisa untuk mengurangi pupuk 20-30% yang menjadi permasalahan saat ini petani. Dan salah satunya juga bisa mengendalikan klower karena ada hormonal auksin di dalamnya, serta bakterisida di dalamnya. Seperti itu. Nah, untuk dosisnya sendiri bisa dipergunakan 100 mili sampai 150 mili per tangki, atau 10 sampai
12 tutupnya per tangki. Jadi satu botol ini bisa dipergunakan 8 sampai 10 tangki per 1 liter air, per 1 liter Cooper Sandoz. Ada lagi? Ini kan yang saya pengen tahu spesifiknya apa, yang dimaksud itu penyakit clawor itu seperti apa gitu. Biar petani pada tahu yang gimana sih penyakit clawor itu. Mohon penjelasannya gitu. Supaya lebih tahu lah gitu para petani juga gitu. Ada dua yang memang petani posisinya berasumsi bahwa clawor itu akibat daripada virus yang diakibatkan oleh orang satu. Terus yang kedua juga bakteri dari tanah. Karena di dalam Cooper Sandoz ini adalah hormonal pertumbuhan, jadi bisa untuk mengantisipasi daripada virus itu tadi. Setidaknya pertumbuhannya bisa lebih maksimal. Satu. Terus yang kedua, tatkala itu berpengaruh juga karena bakteri tanah, di dalam Cooper Sandoz ini adalah bakterisida. Jadi fungsinya itu multifungsi gitu. Jadi bakterisidanya juga iya, hormonalnya juga iya. Jadi clawor itu pertumbuhan yang tidak maksimal karena akarnya pun terganggu gitu ya. Seperti itu. Ada lagi, Pak? Ya, ada lagi ini satu lagi. Apakah Cooper Sandoz ini bisa untuk mencegah apa itu yang dinamakan blast sama teklik gitu? Oke. Kalau teklik sendiri sebenarnya itu ada 4 jenis. Blast Pericularia oryzae itu teklik daun, teklik pangkal batang, teklik pelepah, dan teklik leher. Blast daun, blast pangkal ataupun pelepah bisa dipergunakan Cooper Sandoz. Tetapi dengan dosis tinggi, Cooper Sandoz 150 ml bisa untuk mengendalikan teknik leher gitu. Karena sudah diimun dari awal. Kalau untuk teknik daun itu bisa dipergunakan Cooper Sandoz. Itu kan untuk tanaman padi Ya. Ini satu lagi untuk tanaman seperti Palawija. palawija. Yang bagusnya gimana, apakah dikocor, apakah itu ya jelaskan. Kalau aplikasinya disemprot itu jelas Ya. apakah itu dikocor bagus apa enggak gitu, untuk mencegah yang sekarang ramai itu di musim hujan biasanya itu virus. Ya. Nah, itu virusnya kuning daun. Mohon penjelasannya. Ya, insya Allah dari sisi penggunaan yang kontinuitas, pertumbuhan awal dipergunakan Cooper Sandoz sampai keluar bunga ataupun buah di kacang-kacangan, untuk virus kuning aman karena diimunisasi dari awal gitu. Tetapi Cooper Sandoz bukan untuk mengendalikan kuning, Iya. tetapi tatkala dipergunakan di Untuk awal pencegahan. pencegahannya bisa Iya, untuk menahan. virus kuning di kacang-kacangan itu di palawija. Dan untuk mencegah terjadinya layu bakteri atau layu disebut fusarium juga bisa diaplikasikan untuk dikocor di tanaman cabai atau misalnya di tomat, layu itu bisa dipergunakan Cooper Sandoz untuk mencegah terjadinya layu fusarium ataupun layu bakteri. Dan untuk tanaman kubis atau untuk brokoli terjadinya jamur Plasmodiopora brassicae atau akar gada atau betian bisa dipergunakan dengan cara dikocor dengan dosis 700 ml per 200 liter air. Nanti akan keluar akar baru dan insya Allah bisa sampai ke panen karena bisa mencegah terjadinya tadi layu Plasmodiopora brassicae atau layu karena betian. Seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari teman saya, itu apakah untuk perikanan, misalkan kalau untuk perikanan, apakah ini boleh digunakan untuk penyembuhan seperti bakteri gitu ya? Kalau untuk Di perikanan. Media airnya kita bisa pergunakan Cooper Sandoz. Setidaknya di sirip-sirip ikan yang konteksnya akan terjadinya bakteri ataupun jamur bisa ditanggulangi dengan Cooper Sandoz dengan tidak sampai membunuh ke ikan, karena dia sifatnya adalah SC, soluble konsentrat, bukan minyak atau yang sifatnya untuk membunuh. Jadi Cooper Sandoz bisa dipergunakan di
perikanan sebenarnya. Begini, Ada lagi Pak. Cooper Sandoz memberi efektivitas yang tinggi dengan fungsi yang maksimal. Jadi dengan mempergunakan Cooper Sandoz, petani lebih mengefisiensi biaya. Jadi petani tidak perlu lagi mempergunakan atau membeli fungisida. Petani tidak perlu lagi membeli bakterisida, membeli hormon, membeli PPC atau POC, membeli perekat. Cukup di dalam Cooper Sandoz ini sudah ada semuanya lengkap, 5 fungsi dalam satu botol ini dengan dosis 120 mili atau 10 tutup sampai 12 tutup 150 mili per tangkinya. Jadi sangat efisien sekali. Gitu. Nah, ini yang saya pengen tahu juga. Nah, apakah Cooper Sandoz ini bisa diaplikasikan ya dicampur sama insektisida apa aja? Apakah ada insektisida tertentu atau semua insektisida bisa dicampur sama Cooper Sandoz? Cooper Sandoz bisa dicampur dengan semua jenis pestisida, dengan semua jenis golongan pestisida atau insektisida. Jadi nggak ada efek samping. Tidak ada efek samping. Seperti golongan karbamat, organopospat, golongan peretroid bisa dipergunakan atau dicampur dengan Cooper Sandoz. Gitu. Dengan bahan aktif apapun di insektisida. Nah, di saat petani hanya mempergunakan Cooper Sandoz dengan insektisida apapun bisa dipergunakan dengan insektisida apapun. Gitu. Jadi cukup petani membawa obat ke sawah Cooper Sandoz dengan insektisida apapun. Gitu. Jadi cukup 2 botol saja petani bawa ke sawahnya. Jadi lebih efisien. Ini juga kan biasanya akan ada petani pengen yang sinengsi, apa tuh, berisi, kuning, bersih. Seperti ya sinengsi itu di akhir itu pengen yang kuning, yang berisi, yang kuning, yang bersih. Sinengsi. Jadi hormonal yang ada di dalam Cooper Sandoz ini salah satunya banyak petani berbicara untuk pertumbuhan juga, terus juga bulir juga menjadi lebih besar, rangkaian lebih panjang untuk padi sendiri. Nah, untuk pembeningnya bisa nanti kita mempergunakan produk dari Cooper Sandoz, ada satu lagi yang akan diproduksi untuk pembening. Iya, pembening. Jadi Cooper Sandoz itu nggak bisa untuk pembening. belum bisa. Pembening, tetapi untuk memperbesar bulir, pengisian, terus juga hormonal tadi, rangkaian malai lebih panjang, itu salah satunya. Dan konteksnya untuk penyakit bakterisida atau resep dan fungisida sudah lengkap di dalam. Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari MWCNU Pegadaian Barat. Setelah mendengar dan menyimak wawancara tadi dari pihak formulator dan pelaku, alhamdulillah sangat tertarik dan sangat menjanjikan, mungkin insya Allah menjanjikan. Nah, maka dari itu pihak MWC sangat respon dengan kedatangan dari tim Jabar Pratama. Alhamdulillah, mudah-mudahan MWC bisa sinergi dengan pihak CP Jabar Pratama, kemudian sekaligus MWC bisa mendistribusikan, sekaligus bisa jadi distributor. Harga bisa murah, petani juga bisa menjangkau, kemudian hasilnya juga bisa maksimal dan memuaskan sesuai dengan harapan para petani. Terima kasih atas kunjungannya, dan insya Allah kami akan segera menindaklanjuti dan akan segera mensosialisasikan ke ranting-ranting, sekaligus memasarkan kepada petani-petani yang ada di Pegadaian Barat, pada khususnya umumnya yang ada di Kabupaten Subang, kemudian sekupnya bahkan bisa manca provinsi ataupun sekup satu negara. Sekian, terima kasih. Semoga dengan kedatangan dari pihak CP Jabar Pratama ini menjadi sebuah aset
buat MWC NU Pegadaian Barat, yang mana di bawahnya ada lembaga LPPNU, Lembaga Pemberdayaan Pertanian Nahdlatul Ulama. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wawancara dengan formulator PT Jabar Pratama. Alhamdulillah udah tuntas, udah beres, udah rampung ya. Tadi juga tanggapan dari petani pelaku utama luar biasa. Katanya insya Allah mungkin akan memakai produk dari Jabar Pratama. Terus tadi juga tanggapan dari MWC Pegadaian Barat, mantap, luar biasa, bahkan siap bekerja sama, siap mendistribusikan ke para petani, ke ranting-ranting NU Pegadaian Barat, mungkin juga kedepannya bisa bahkan mencapai mancanegara, dan mungkin besok akan mulai pesan order minimal 1 truk. Insya Allah kedepannya doakan semua bisa mencapai 1 kontainer, luar biasa. Sekian dari Mama Anom, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi para petani ya. Semangat para petani, mudah-mudahan makmur, jaya, sentosa. Tapi jangan lupa like, subscribe, komen di channel Jejak Para Anom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.